Bab 463. Mencari kepala botak. Saat ini, resepsi VIP Sekte Danya. Ella Lu sangat menyesal dan benci. Dia telah menyaksikan Louis Lu menghancurkan Yusuf Weng dengan matanya sendiri. Dan keterkejutan di hatinya tidak bisa dilebih-lebihkan. Seorang pemuda berusia awal 20-an telah mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan, yang tak tertandingi di Kunlun. Itu adalah kejeniusan tertinggi. Selain itu, Ella Lu juga telah mengetahui dari obrolan para murid sekte dan yang di sekitarnya bahwa pemuda berkepala botak itu adalah orang yang selalu ingin dia kunjungi. Pewaris kesadaran Kaisar Qing. Ini adalah apa yang disimpulkan oleh para murid sekte dan yang berdasarkan roh spirit di tubuh Louis Lu. Tingkat kebenarannya adalah 98%. Bagaimana mungkin Ella Lu tidak menyesal? Pada saat yang sama, dia membencinya. Dia membenci Girgi Gu karena tidak memberitahunya tentang identitas Louis Lu sebelumnya. Jika dia tahu bahwa pemuda botak yang menamparkan pantat putrinya adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing, bagaimana mungkin Ella Lu memperlakukan Louis Lu dengan sikap yang begitu buruk? Dia hanya akan mengatakan bahwa tamparan itu bagus. Dia ingin Louis Lu menamparnya lebih banyak lagi. Hari demi hari, malam demi malam. Dan ingatlah untuk bertanggung jawab setelahnya. Sayang sekali, momen itu sudah terlewatkan. Ella Lu harus meminta Girgi Gu untuk mengizinkannya bertemu dengan Louis Lu lagi dan meminta maaf secara langsung. Tetapi jawaban Girgi Gu adalah bahwa Louis Lu tidak ada di tempat. Ella Lu langsung menyesal. Ada jeda yang cukup lama. Ella Lu dengan enggan berkata kepada Rika Mo, "Rika, jangan kembali ke Akademi Awan Putih untuk saat ini. Tinggallah di Sekte dan yang untuk sementara waktu. Ada baiknya belajar teknik meramu pil." Perasaan Rika Mo campur aduk. Tapi hanya ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud ibunya. Seolah-olah dia harus tinggal di sini dan belajar teknik meramu pil. Tetapi sebenarnya dia ingin dia menemukan peluang dan berhubungan dengan Louis Lu lebih sering. Lagi pula, karena dia sudah mengingat pria botak itu, dia pasti akan bisa mengenalinya begitu bertemu lagi. Rika Mo tidak terlalu merasakan perasaannya pada Louis Lu, dan hanya memohon padanya sebelumnya karena merasa bersalah. Tapi dia memuja yang kuat. Tidak ada gadis yang tidak mengagumi pria yang kuat, terutama pria muda yang tampan. Rika Mo tidak akan merasa jijik jika dia bisa membentuk ikatan dengan Louis Lu. Morasun, yang berada di sampingnya, berkata, "Guru, bagaimana kalau aku juga tinggal bersama Rika?" Dia tahu dengan jelas bahwa dia pasti kurang beruntung dengan pria berkepala botak yang tampan itu. Karena dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bersaing di depan Rika Mo. Seorang pria normal akan lebih memilih Rika Mo yang memiliki penampilan dan temperamen yang lebih baik. Dan Morasun tetap tinggal hanya karena dia dekat dengan Rika Mo. Dan jika Rika Mo tetap tinggal di sini, dia akan bosan di Akademi Awan Putih sendirian. Dan satu lagi, bagaimana jika Louis Lu menerima tawaran beli satu gratis satu? Bagaimana jika begitu? Morasun tidak keberatan melayani seorang pria dengan Rika Mo. Pikirannya, secara mengejutkan, bertepatan dengan pikiran Ella Lu. Ella Lu berpikir sejenak dan berkata, "Lebih baik jika kamu tinggal di Sekte Danya, sehingga Rika dapat memiliki teman." Lalu, Ella Lu memandang Girgi Gu dan bertanya, "Master Gu, kedua muridku ini telah mengagumi klanmu untuk waktu yang lama dan ingin tinggal dan belajar di klanmu. Master Gu seharusnya tidak keberatan, bukan?" Hehe. Girgi Gu mengutuk dalam hatinya. Tapi wajahnya tersenyum saat dia berkata,
Itu adalah suatu kehormatan bagi sekte Danyang kami. Mulai sekarang kedua gadis itu akan tinggal dan belajar di sekte Danyang kami. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengatur akomodasi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada di benak Elalu? Tapi apakah itu berguna? Louis Lu sudah lama meninggalkan sekte Danyang tanpa diketahui siapapun. Meninggalkan Kunlun dan melarikan diri ke luar sana. Dia awalnya datang dari luar. Jika kalian tinggal di sini, aneh kalau bisa bertemu dengannya. Girgigu juga seorang pencuri dan bertekad untuk tidak memberitahu Elalu rahasianya. Jadi dia membiarkan mereka di sini untuk menderita. Elalu, yang masih belum menyadari jebakan itu, berkata, "Kalau begitu aku berterima kasih kepada Master Gu. Aku akan mengunjungi klanmu di lain waktu." Elalu menarik Rikamo ke samping lagi dan menjelaskan beberapa hal sebelum meninggalkan sekte Danyang sendirian. Beberapa hari berlalu. Pemuda berkepala botak itu menjadi topik pembicaraan hangat di sekte Danyang dalam beberapa hari terakhir. Dan pada dasarnya semua orang tidak bisa berhenti membicarakan kepala botak itu. Karena mereka sangat terkejut. Kemenangan kuat pemuda berkepala botak atas Yusuf Weng tertanam dalam pikiran semua murid sekte Danyang. Membuat mereka merasakan darah mereka berdegup kencang setiap kali mereka memikirkannya kembali. Itu adalah kebanggaan sekte Danyang mereka. Pada saat yang sama, mereka juga bingung karena mereka tidak pernah tahu sebelumnya bahwa sekte Danyang menyembunyikan seorang ahli seperti itu. Dan tidak ada yang tahu murid sesepuh mana yang menggunakan namanya. Tak lama kemudian, muncullah berita bahwa pemuda botak itu adalah satu-satunya murid sejati dari Tetua Liu. Hal itu menyadarkan orang banyak. Ternyata dia adalah murid sejati Penatua Liu. Tidak heran dia begitu kuat dan misterius. Rika, kita sudah berhari-hari di sini. Kita sudah keluar masuk setiap hari. Kenapa kita belum pernah bertemu dengan kakak botak kita yang tampan itu? Apa menurutmu dia sengaja menghindari kita? Kedua sosok ramping dan langsing itu berjalan di sepanjang jalan dengan bosan. Morasung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sentuhan kepahitan muncul di wajah cantik Rikamo. Tapi kemudian warna keras kepala muncul di matanya yang indah. Masih ada waktu yang panjang. Selama dia masih di sekte Danyang, kita akan selalu bertemu satu sama lain. Dia tidak terlalu peduli dengan Louis Lu. Tapi setelah menyelinap selama beberapa hari tanpa bertemu dengannya, sikap keras kepala di dalam tulang Rikamo tergerak. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan menemukan pria botak itu lagi. Bahkan jika itu tidak berhasil di antara mereka, dia harus menemukannya. Itulah sumpah yang Rikamo ucapkan pada dirinya sendiri. Ketemu. Saat Rikamo mengepalkan tangan merah mudanya dengan tekad rahasia, Morasung di sebelahnya tiba-tiba menjerit dan berlari dengan penuh semangat. Haha, adik berkepala botak. Mari kita lihat di mana kamu akan bersembunyi kali ini. Kepala botak yang mengkilap terlihat muncul di depan kedua wanita itu. Bersambung.